Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Aska Kamila, dan rekan saya, Maulidia dan Yeni. Di sini, kami akan membahas mengenai materi bab 2, yaitu syarat-syarat menjadi penyunting. Baiklah, mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat menjadi penyunting apa aja sih? Yang pertama yaitu menguasai ejaan. Yang kedua, menguasai tata bahasa. Yang ketiga, bersahabat dengan kamus. Yang keempat, memiliki kepekaan bahasa. Yang kelima, pengetahuan yang luas. Yang keenam, teliti dan sabar. Yang ketujuh, peka terhadap sara dan pornografi. Yang kedelapan, memiliki keluasan. Yang kesembilan, memiliki kemampuan menulis. Kesepuluh, menguasai bidang ilmu tertentu. Kesebelas, menguasai bahasa asing. 12, paham kode etik penyunting naskah. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menguasai ejaan. Seseorang yang ingin menjadi penyunting naskah harus menguasai kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baku saat ini. Dia harus paham betul penggunaan huruf kecil, huruf kapital, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda baca, seperti titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Nah, syarat ini merupakan syarat penting karena penyunting naskah selalu berurusan dengan hal-hal itu. Tidak mungkin kan penyunting naskah bisa membetulkan ejaan naskah orang lain kalau si penyunting naskahnya saja tidak bisa dan tidak paham seluk-beluk ejaan bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin 2 yaitu menguasai tata bahasa. Selain menguasai ejaan, seorang penyunting harus menguasai juga tata bahasa yang meliputi suatu struktur kalimat, kata baku dan kata tidak baku, dan penempatan diksi yang tepat. Di sini kata baku dan kata tidak baku itu agar membuat naskah yang enak dibaca dan tidak membuat pembaca bingung. Dan penempatan diksi yang tepat, misal memilih kata baku, kata yang lazim atau mudah dipahami oleh si pembaca, dan memiliki kata yang cermat. Di poin ketiga itu adalah bersahabat dengan kamus. Maksudnya apa sih bersahabat dengan kamus? Kenapa sih harus bersahabat dengan kamus seorang penyunting? Agar seorang penyunting tahu pembendaharaan kata yang ada dalam naskah dan makna kata tersebut, sehingga akhirnya tidak salah makna, bahkan salah menyunting dalam proses editing tersebut. Yang keempat yaitu memiliki kepekaan bahasa. Karena selalu berhubungan dengan ejaan, tata bahasa, dan kamus, seorang penyunting naskah pun dituntut untuk memiliki kepekaan bahasa. Dia harus tahu mana kalimat yang kasar dan kalimat yang halus. Harus tahu mana kata yang perlu dihindari dan mana kata yang sebaiknya tidak dipakai. Harus tahu kapan kalimat atau kata tertentu digunakan atau dihindari. Untuk semua itu, seorang penyunting naskah perlu mengikuti tulisan pakar bahasa di media cetak. Di samping itu, seorang penyunting naskah perlu mengikuti kolom bahasa yang ada di sejumlah media cetak. Tentu tidak kurang pentingnya adalah mengikuti perkembangan bahasa Indonesia dari hari ke hari. Dan pada poin 5, memiliki pengetahuan yang luas. Seorang penyunting naskah diharapkan memperbarui informasi dengan cara rajin membaca buku, membaca koran, dan menggali informasi. Menggali informasi maksudnya mencari tahu terus-menerus informasi secara rinci, teliti, dan detail. Entah dari internet atau media sosial lainnya. Hal ini akan menambah pengetahuan dan memperlancar pekerjaan seorang penyunting naskah.
poin ke-6 itu adalah teliti dan sabar. Ini adalah sebuah karakter penyunting naskah yang harus dimiliki ya, karena ketika ketelitian itu sudah menjadi sifatnya gitu dalam sehari-hari, dia akan tahu mana kata yang salah, mana kata yang tidak efektif, mana titik koma yang salah, di mana kata yang tidak tepat atau kekeliruan dalam mengetik ketika aku jadi aku. Jadi dia tahu kesalahan mana yang sedetail apa dia tahu. Makanya kenapa ketelitian dan sabar menjadi syarat seorang penyunting naskah. Yang ketujuh, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Seorang penyunting naskah tentu harus tahu kalimat yang layak cetak, kalimat yang perlu diubah konstruksinya, dan kata yang perlu diganti dengan kata lain. Dalam hal ini, seorang penyunting naskah harus peka terhadap hal-hal yang berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itulah kepanjangan dari singkatan sara. Kalau tidak peka, penerbit bisa rugi di kemudian hari. Mengapa? Karena buku yang diterbitkan bisa dilarang beredar oleh pihak yang berwenang, atau penerbitnya dituntut oleh pihak tertentu ke pengadilan. Di samping itu, seorang penyunting naskah pun harus peka terhadap hal-hal yang berbau pornografi. Dalam hal ini, seorang penyunting naskah harus mempertimbangkan apakah kalimat tertentu layak cetak atau tidak, dan apakah gambar atau ilustrasi tertentu layak siar atau tidak. Seperti halnya persoalan sara, hal-hal yang berbau pornografi pun dapat mengakibatkan sebuah buku dilarang beredar. Jika ini terjadi, tentu penerbit akan mengalami kerugian. Kejaksaan Agung RI mempunyai kriteria buku yang dilarang beredar di Indonesia dari dahulu hingga sekarang. Pada poin 8 yaitu memiliki keluasan. Seorang penyunting naskah selain menguasai tata bahasa dan lainnya, hal ini dimaksud agar terjalin komunikasi antar penulis, penyunting, dan editor agar suasana kerja kondusif. Seorang penyunting juga harus terbuka menerima masukan, saran, baik dari seorang penulis, editor, maupun dari pihak penerbit. Dan keluasan ini juga sangat penting bagi seorang penyunting naskah pada saat orang lain bertanya, memberikan saran dan keluhan. Seorang penyunting naskah harus dengan baik menerima dan menjelaskannya atau memberitahu. Yang ke-9 ada memiliki kemampuan menulis. Kenapa sih harus memiliki kemampuan menulis? Kan kita yang mengedit gitu ya. Kan penyunting hanya untuk udah tata bahasa ejaan, tapi di sini seorang penyunting juga harus memiliki kemampuan menulis. Kenapa ya? Karena balik lagi gitu, dia akan mengubah suatu struktur kata yang salah gitu, atau penyampaian yang kurang baik, atau penyampaian yang kurang diterima di masyarakat. Akhirnya dia akan mengubah kalimat itu misalkan gitu. Jadi kemampuan menulis juga harus dikuasai oleh seorang penyunting naskah agar sebuah naskah itu lebih menarik, agar tidak kaku misal gitu, atau bahasanya yang tadinya banyak kata-kata yang mengandung kekeliruan itu bisa diatasi oleh seorang penyunting naskah. Yang ke-10, menguasai bidang tertentu. Alangkah baiknya kalau seorang penyunting naskah menguasai salah satu bidang keilmuan tertentu, misalnya ilmu bahasa, ilmu sastra, biologi, matematika, geologi, jurnalistik, ilmu pendidikan, filsafat, teknologi, dan pertanian. Hal ini akan membantu penyunting naskah dalam tugasnya sehari-hari.
pada poin 11, yaitu menguasai bahasa asing. Seorang penyunting sebaiknya membekali diri dengan menguasai bahasa asing. Jika hal ini terpenuhi, pekerjaan penyunting naskah akan sangat terbantu. Kenapa sih seorang penyunting itu harus menguasai bahasa asing? Nah, di sini agar dapat mempermudah seorang penyunting naskah ketika ada istilah-istilah kata yang berasal dari bahasa asing. Ini pembahasan yang terakhir, itu memahami kode etik penyunting naskah. Seorang penyunting naskah harus memahami kode etik penyuntingan naskah yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jika seorang penyunting naskah melanggar kode etik tertentu, hal tersebut mengganggu kinerjanya. Iya, jadi seorang penyunting naskah sudah memiliki kesepakatan bersama tentang kode etik ini, kode etik penyuntingan naskah. Penyunting naskah sudah bersamai gitu kesepakatan bersama antara penulis, korektor, editor, dan penerbit tentunya yang akan menyebarluaskan naskah tersebut gitu. Jadi tidak mengandung pornografi dan sara begitu. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.